Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat. Anak-anakku, khususnya di kelas 3-1 Semarang, kali ini kita akan belajar bersama-sama lagi ya anak-anak ya. Sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, marilah anak-anak disiapkan buku pelajarannya, alat tulisnya ya. Kalau sudah, silakan anak-anak duduk yang rapi, yang anteng ya. Diangkat tangannya untuk kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, anak-anakku yang soleh-solehah, tetap semangat ya. Walaupun kalian belajar di rumah, ditemani oleh keluarga, ibu, ayah, kakak, dan saudara. Anak-anakku, yuk kita uji semangat pagi kali ini. Semangat pagi, 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 pagi. Yes, ya. Anak-anakku yang ibu sayangi, kali ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Muatan pembelajaran kali ini adalah SPDP, Bahasa Indonesia Matematika. Pembelajaran pertama, muatan SPDP kali ini adalah bunyi, panjang, dan pendek pada lagu. Ada banyak benda di sekitar kita yang dapat menghasilkan bunyi. Ada bunyi yang terdengar panjang dan ada bunyi yang terdengar pendek. Bunyi panjang dan pendek dapat disusun membentuk pola irama. Nah, anak-anakku, yuk kita bernyanyi bersama-sama ya. Pasti kalian senang lagu ini. Ya, lagunya dengan judul yaitu Kupu-kupu yang lucu. Yuk kita nyanyi bersama-sama ya. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Nah, anak-anakku, pasti dengan lagu kupu-kupu yang lucu ini ciptaan Ibu Sud, semoga menambah kalian tambah semangat untuk belajar kali ini. Ya, anak-anakku, sekarang kita melanjutkan muatan bahasa Indonesia KD 3.4 dan KD 4.4. Menentukan kata-kata baru dari teks tema tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kita dapat menemukan kata-kata baru dari teks yang kita baca. Setiap kali membaca teks, berilah tanda pada kata-kata baru yang belum kamu ketahui artinya. Nah, di sini anak-anakku, kalian boleh ya menggarisbawahi dengan pensil warna atau dengan pulpen agar kalian lebih mudah untuk belajar. Setelah itu, carilah arti kata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang sering disebut adalah KBBI. Nah, yuk kita sekarang membaca bersama-sama ya anak-anak tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sudah siap anak-anakku? Ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan benda
tak hidup. Makhluk hidup memerlukan oksigen untuk kelangsungan hidupnya. Makhluk hidup bernafas untuk mendapatkan oksigen. Nah, anak-anakku, kalau kita bernafas, berarti kita menghirup udara. Nah, udara yang kita hirup itu adalah oksigen, anak-anak. Selanjutnya, makhluk hidup juga memerlukan makan untuk kelangsungan hidupnya. Makanan diperlukan oleh makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan makhluk hidup ditandai dengan perubahan bentuk dan ukurannya. Nah, kalian bisa melihat ya, kalau dulu kecil, sekarang besar. Nah, itu adalah perubahan dari bentuk ukuran. Anak-anakku, coba perhatikan nih gambar berikut. Ya, di sini adalah pertumbuhan tumbuhan. Kalian bisa melihat ini dari bibit, ya, bibit atau biji yang kecil, muncul seperti kecambah, muncul daun kecil. Nah, sehingga muncullah menjadi tumbuhan yang besar atau tumbuhan dewasa, anak-anak. Nah, gambar selanjutnya nih, di sini ada telur. Terus berubah ya, telurnya bergerak-gerak. Ini di sini anak-anak, keluarlah anak ayam. Lalu anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Nah, ayam mengengkrami telurnya anak-anak agar tetap hangat ya. Itu ya anak-anak ya, perhatikan gambar berikut sudah kalian lakukan ya. Nah, selanjutnya makhluk hidup berkembang biak, artinya bertambah banyak anak-anak. Makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah, anak-anak. Jadi masih terus berlangsung gitu ya anak-anakku ya. Nah, sekarang semua makhluk hidup dapat bergerak. Manusia dan hewan dapat bergerak bebas atau pindah tempat. Untuk bergerak, manusia dan hewan memerlukan sarana bantuan untuk bergerak yang disebut alat gerak. Dapat berupa kaki untuk berjalan, sirip untuk berenang, dan sayap untuk terbang. Nah, anak-anakku, kalau kita punya kaki untuk apa, anak-anak? Berjalan dan berlari. Kalau sirip yang punya siapa? Ikan, karena digunakan untuk berenang ya. Sayap yang punya siapa anak-anak? Burung, karena digunakan untuk terbang. Gitu ya anak-anakku ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Muatan Matematika KD 3.1 dan 4.1. Membaca dan menulis lambang bilangan 4 angka. Nah, pernahkah kamu bertamasya ke kebun binatang? Kalian pasti pernah ya sebelum pandemik. Karena kalau pandemik saat ini kita tidak boleh kemana-mana ya. Banyak pengunjung kebun binatang dalam satu hari ya adalah 1.250. Nah, 1.250 dinyatakan dengan lambang bilangan berikut 1.250. Nah, 3 angka dari belakang itu harus dikasih tanda titik ya sebagai nama pemisahan angka tersebut. Gitu ya anak-anakku ya. Seperti di sini ya 1.250. Angka 1 di sini ini menunjukkan ribuan. Angka 2 di sini menunjukkan ratusan. Angka 5 di sini menunjukkan puluhan dan angka 0 menunjukkan satuan. Coba anak-anakku perhatikan contoh berikut. 3.284. Nah, dibaca 3.284. Nah, di sini ada satuannya ya anak-anakku. Selanjutnya,
5.729 anak-anak, dibaca 5.729. Gitu ya anak-anakku. Paham ya? Nah, ayo berlatih baca dan tulis bilangan berikut. Di sini ada nih contohnya ya, 1112. Nah, berarti di sini angka satunya apa anak-anak? Satuannya ribuan. Angka 2. Berarti di sini angka 1 ya, nomor 2 ini menunjukkan ratusan. Angka yang ketiga di sini, angka 1 yang ketiga menunjukkan puluhan, dan angka yang kedua terakhir di sini adalah menunjukkan angka satuan. Nah, anak-anakku, selesai sudah materi yang Bu Guru sampaikan. Tema 1, subtema 1, kelas 3. Bu Guru harap kalian bisa memahami apa yang sudah Bu Guru sampaikan. Alhamdulillah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.